Bapa di surga, terima kasih buat napas kehidupan hari ini. Terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami kembali bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mengerti, dan dapat menjadi kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami dan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sambut dengan urapan Roh Kudus-Mu firman ini. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9, Menara Babel, yang berbunyi demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kemudian Kejadian 11 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop baru. Keturunan Sem, yang berbunyi demikian. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksyad 2 tahun setelah Erba itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksyad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksyad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksyad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Ebed. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Felek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Kemudian kita baca Kejadian 11 ayat 27 hingga dengan 32 dengan perikop baru, daftar keturunan Terah, yang berbunyi demikian. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup,
Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kasih setia damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita semua, saudara-saudara dimanapun berada. Bapa, terpujilah Engkau buat firman-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya yang menjadikan segala sesuatu ada, dan juga Engkau mempunyai visi dan misi bagi seluruh alam di dunia ini yang Kau ciptakan, dan juga umat manusia dan semua makhluk Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya, haleluya. Terima kasih atas semua curahan berkat-Mu, baik suka duka, senang sedih, dan juga segala hal di bumi ini bagi kami orang-orang yang selalu setia menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau selamanya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah baca Alkitab pagi hari ini. God bless you all.